Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waalaikumsalam, sehat Bu. Baik Bu Alhamdulillah. Guru. Hari ini kita belajar menggunakan Zoom. Saat ini kita berada di situasi apa anak-anak? Jadi di musim ini kita harus menjaga kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker. Kemudian harus makan makanan Bergizi. harus makan makanan yang bergizi. Apakah hari ini anak-anak hadir semua? Hadir semua Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoanya, Ibu minta kepada Nak Suwandi memimpin doakan. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Tema 1, globalisasi di sekitarku. Pelajaran 1. Adapun tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat produk yang beredar di masyarakat sekitar. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama budaya dengan negara-negara ASEAN. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting dan eksplanasi. Dan terakhir, peserta didik dapat menyusun urutan proses menghasilkan energi dengan yang ditampilkan. Globalisasi. Saat ini kita berada di era globalisasi. Dapat menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar. Bagaimana Nak Purwanti? Apa ya kira-kira? Apa Bu Guru? Pinter. Apalagi yang ada di sekitar kalian? Adanya pengaruh globalisasi? Televisi Bu Guru. Itu adalah contoh karena ada pengaruhnya globalisasi ya Nak. Globalisasi adalah suatu proses mendunia, suatu proses suka dan bergantung pada satu sama lain. Sekarang apakah kalian pernah melihat label Made in Indonesia? Nah, pernah lihat apa tidak? Pernah Bu Bu, sering. Benar. Made in Indonesia itu artinya buatan atau produk dari Indonesia. Nah, ayo anak-anak, apa di bawah ini. Nah, sekarang Ibu minta kepada Ruti. Ini gambar apa ya, Nak? Ya? Jam tangan Bu Guru. Iya, Jam Nak. tangan Bu. Pinter. Jam tangan itu diproduksi dari negara Inggris. Kemudian yang kedua Swiss, ini Bu, gambar Swiss. kafe. Ya, pinter. Ini berasal dari negara Turki. Lanjut. Yang ini Nak Yuana, ini gambar apa ini yang merah? Lihatkah Nak Yuana? Boneka Bu. Pinter. Boneka ini berasal dari negara Tiongkok. Lanjut. Ini biasanya disukai nih oleh laki-laki. Ya, Nak Suwandi yang nih. Gambar mobil Bu. Pinter. Mobil ini berasal dari negara Jepang. Nah, ini dari negara kita sendiri. Apa ya kira-kira ya? Itu batik Bu Guru. Nah, yang terakhir ini namanya UHT Milk dari India baru.
Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, anak-anak, untuk memasakan anak-anak, mari amatilah video berikut ini. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Adapun bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, berikutnya kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. 4. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 5. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. 6. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Serta yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Beberapa kebudayaan Indonesia sudah dikenal dunia. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Melalui batik, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Anak mengamati Ibu minta anak-anak berdiskusi kelompok. Nah, kelompoknya melalui WA Group yang kemarin sudah dibentuk pokoknya ya. Nah, di situ anak-anak harus membahas mengapa negara Asia mengadakan sama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, silakan kerjakan sebentar.
Nanti kalau sudah, kalian boleh mempresentasikannya. Dan kalian boleh mencari informasi dari sumber lain ya nak, untuk menunjang pengetahuan dari buku paket, internet, dan lain-lain. Iya Bu Guru. Ya Bu. Bagaimana Nael? Apakah kelompok 1? Iya Bu Guru. Pintar. Kelompok 2 sudahkah? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, pintar. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya nak. Satu jawaban saja ya nak. Nanti Iya Bu kelompok 2 yang Guru. dilanjutkan dulu. Silakan nak. Ya, ini hasil kelompok 1 Bu Guru ya. Mengapa Ya negara nak. Indonesia mengadakan kerjasama dengan ASEAN di bidang sosial budaya? Jawabannya, agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama Bu Guru. Ya. Silakan lanjut kelompok 2 silakan. Kelompok 2 Bu. Ini hasilnya. Ya, boleh. Yaitu Iya. memperkenalkan budaya antar negara, satu negara lainnya yang ikut Ya. ASEAN. Pinter. Nah, kan negara itu mengadakan kerjasama dengan negara ASEAN, yaitu yang pertama agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kemudian memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara lain. Pinter semua anak-anak. Nah, dengan adanya kegiatan di bidang sosial budaya, maka dapat dimasukkan ke dalam sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan tadi. Di dalam teks eksplanasi itu terdapat deret penjelas. Deret penjelas adalah penjelasan yang memuat tentang topik secara lebih detail lengkap yang dimulai dari awal proses keberadaan suatu fenomena akhirnya terjadi. Sekarang Ibu semuanya, apakah anak-anak sudah membaca eksplanasi? Sudah Bu Guru. Ya. Ya, Bu. Sekarang kalau kalian sudah membuat teks eksplanasi, nanti tugasnya ini menganalisis tentang topik masalah dari penjelas kesimpulan. Nanti jawabannya dikirim melalui WA ya nak. Iya Bu Guru. Ya, terima kasih. Nah, pada kita berada di abad 20, di mana abad 20 itu merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari belahan dunia kita saksikan langsung melalui layar televisi atau bahkan detik yang sama. Di era globalisasi, mau tanya, di era globalisasi ini, siapa yang menggunakan listrik dari panel surya, adakah? Saya Bu Guru. Oh, Nael. Kemudian yang menggunakan energi listrik yang bukan dari panel surya adakah? Saya Bu. Pinter. Nah, di episode ini kita mengenal sumber energi listrik yang berasal dari seperti panel surya yang digunakan oleh anak berarti. Sekarang anak-anak amatilah gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Kita belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada
1 sampai 10. Setelah kalian mengamati gambar ini, Ibu minta kalian mengerjakan tugas di LKPD karena linknya sudah Ibu kirim melalui WA dan tugas kalian kerjakan di Google Form. Untuk menambah anak-anak, amatilah video berikut ini tentang pembangkit tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Iya, setelah kalian mengamati ini anak-anak, di zaman era globalisasi ini kita juga menemukan ada penemuan tentang pembangkit listrik dengan memanfaatkan air buangan dari gedungan bertingkat yang diberi nama WAPU atau Waste Hydropower. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, Ibu minta kalian mengerjakan tugas soal evaluasi yang ada di Google Form. Karena linknya sudah kirim melalui WA ya nak, nanti dikerjakan soalnya ya nak. Pinter. Nah anak-anak, setelah kalian mengamati pembelajaran tadi, Nael, apa yang Nael dapatkan dari materi tadi Nael? Ya, karena adanya globalisasi, Bu Guru, jadi banyak barang-barang yang bagus, Bu Guru, yang bermanfaat untuk kita. Ya, Nak Purwanti, apa yang Nak Purwanti dapatkan dari materi tadi, Nak Purwanti? Bisa belanja ke luar negeri, Bu. Iya nak, baiklah. Dari semuanya itu dapat kita kesimpulkan nak, globalisasi merupakan proses di dunia di mana membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain. Di era globalisasi ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN di dalam bidang sosial budaya. Sosial budaya itu dapat dimasukkan ke dalam teks eksplanasi karena dia memuat bidang sosial budaya, di mana listrik juga mempunyai peran yang sangat
penting di era globalisasi yang merupakan sumber energi sehingga ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, anak-anak, besok kita akan belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Sebelum Ibu menutup, Ibu minta kepada Nael memimpin doa. Baik, Bu Guru. Nael, Ya, teman-teman, sebelum kita keluar dari sini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Nael. Anak-anak harus semangat belajar. Nah, Ya, Bu. dengan berakhirnya materi pada hari ini, maka pembelajaran Ibu akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih.